Oke, masuk kelas? Ya, di belakang situ aja, sama. Nah, ya Bung ya, duduk. Yang baru masuk, silahkan dibuka LKS-nya dan bukunya dipersiapkan, buku catatannya barangkali nanti kita akan eh, apa eh, belajar tentang relasi dan persamaan garis lurusnya. Ini ya, untuk takutnya teman-teman yang di rumah yang mau lihat teman-teman yang ada di sekolah menampakkan Windy dipakai maskernya saya ya penampakan yang ada di sekolah penampakan yang hadir ini yang hadir di sekolah ya sekolah. Tes untuk anak-anak yang kelas ini ya. Baik, kita akan mulai ya belajar hari ini. Jadi kita akan eh, kombinasi, jadi belajar di rumah juga, yang belajar di sekolah juga ya. Untuk yang pertama, Bapak akan review dulu, bentar ya. Bapak akan share screen tentang materi yang kemarin terakhir kita bahas, yaitu tentang ya tentang relasi dan fungsi. Oke, kita singgung sebentar ya tentang relasi fungsi. Kita cuma ada 15 slide. Ini yang di layar terlihat di situ ada tampilannya, ada ya. Ada. Relasi dan fungsi ini terakhir kemarin ada di bab 3 untuk kelas 8. Nah, sebetulnya ini materi yang harus dibahas dulu ya, dan memerlukan tatap muka karena nah, Bapak singgung sebentar ya tentang relasi ini adalah hubungan atau keterkaitan antara anggota himpunan dengan himpunan lain ya. Contoh yang di sini boleh ya perhatikan di ya, misalkan dari 4 orang yang gemar bermain olahraga diperoleh data sebagai berikut. Rio gemar bermain basket, bola, Dewi gemar bermain bulu tangkis dan catur, Abi gemar bermain basket, Zaki gemar bermain basket dan bulu. Nah ini kalau dikelompokkan mempunyai himpunan masing-masing. Himpunan A misalkan nama nama orang yang gemar bermain olahraga, Rio, Dewi, dan himpunan B adalah orang-orangnya yang gemar bermain olahraga, jenis olahraganya maksudnya basket, catur, bulu tangkis, basket lagi harus dan sepak bola. Hubungan dari himpunan A ke himpunan B itu dinamakan sebagai kalimat gemar bermain. Jadi kata hubung antara Rio, misalkan dan sepak bola sama basket itu dihubungkan dengan kalimat apa? Gemar bermain, relasi itu dihubungkan. Bahkan Wendy sama Wen, Lilis ya Wen, sama Lilis misalkan. Hubungannya apa Wen? Biasa-biasa aja teman. Nah, misalkan Wendy berteman dengan Lilis. Nah, itu namanya relasi ya, hubungan. Nah, menyatakan relasi dua himpunan, misalkan nih, diagram panah ya. Cara menyatakan relasi dua himpunan seperti yang tadi. Yang satu bisa disusun secara diagram panah, yang kedua bisa disusun berdasarkan apa nih? Diagram Kartesius ya, bentuknya seperti ini, yang sumbu X sama sumbu Y. Terus yang D bisa dihubungkan secara himpunan pasangan berurutan ya. Jadi kayak tadi Rio basket tapi bentuknya penulisannya seperti ini dalam kurung. Rio sepak bola, Dewi catur, Dewi bulu tangkis, tapi dan lagi ya. Nah, sekarang ini perhatikan sekelompok siswa yang sedang menerima pelajaran di suatu kelas. Setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Tidak mungkin seorang siswa menempati lebih dari satu kursi. Mungkin nggak? Bisa nggak Wendy misalkan sekarang duduk di baris kedua, tapi Wendy juga duduk di baris pertama? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan ya?
Tidak mungkin seorang siswa menempati lebih dari satu kursi. Demikian pula tidak mungkin satu kursi ditempati oleh lebih dari satu siswa. Dengan demikian, ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati oleh karena itu banyaknya siswa merupakan fungsi dari banyaknya kursi. Pintunya tutup. Ya. Jadi fungsi itu digambarkannya seperti ini ya. Jadi jadi memasangkan himpunan A ke himpunan B dengan kalimat P tadi. Relasi gemar dari himpunan A ke himpunan B disebut karena A tepat dipasangkan dengan satu anggota himpunan B. Nah, kalau misalkan gini, Budi di sini suka lari, tapi Budi juga suka sepak bola. Itu namanya fungsi atau relasi. Relasi ya, kalau relasi itu punya dua kesukaan. Kalau fungsi hanya punya satu kesukaan. Nah, paham ya? Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tetap satu anggota himpunan B. Nah, ini namanya domain. Nah, istilah-istilahnya ada tiga. Ada domain, ada kodomain, ada ring. Domain itu daerah asal, kodomain itu daerah kawan, dan ring itu adalah daerah hasil. Ya, daerah hasil. Ini contoh. Kemarin Bapak waktu ANJK kasih satu soal ya. Contoh, misalkan P 0123 Q 012345. Suatu fungsi P ditentukan aturan X, nah X plus 1 dengan X elemen P. Tentukan himpunan pasangan berurutan dalam F. Nah, secara penyelesaiannya seperti ini. F dari P ke Q. F sama dengan X memetakan X plus 1. Jika X-nya 0, kali per, maka semua X yang ada di fungsi kita ganti dengan N, maka 0 plus 1 1 plus 1 juga sama dengan 2. Ini 2 plus 1 sama dengan X-nya diganti. Variabel yang ada di sini. Ya. Nah ini, kalau ini tadi namanya domain daerah asal, ya, ini namanya kodo main. Yang ini namanya apa? Ring atau H hasil. Jadi kalau dipasangkan sebetulnya kalau dipanahkan seperti ini. Misalkan ini angka tadi berapa? 1 sampai 0 sampai 0 sampai di daerah asal. Daerah kode mainnya berapa? 0 sampai 6. Nah, 0 sampai 6. Tapi di daerah kode main tidak semuanya bisa dipanah. Yang dipanah itu hanya ini 1, 2, 3, dan 4. Berarti yang tidak dipanah adalah 0, terus berapa lagi? 5 dan 6. Bisa dibayangkan ya? Namanya. Nah, sekarang nilai fungsi. Pada fungsi Y sama dengan X disebut variabel bebas dan Y disebut variabel bergantung. Nilai fungsi Y sama dengan Fx diperoleh dengan mensubstitusikan nilai X pada fungsi Fx. Misalkan Fx sama dengan 10x 1, maka nilai fungsi Fx sama dengan 1 adalah F1 itu sama dengan 10, ganti pakai 1 ya, X-nya 1. 10 kali 1 berapa? 10. Kurangi 1 jadi 9. Jadi fungsi itu biasanya memasukkan atau mengubah nilai variabel. Jadi satunya dimasukkan ke sini. Oke, ini secara umumnya seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya hari ini kita tidak bahas tentang ini, cuma sedikit. Yang sebetulnya yang akan kita bahas kali ini adalah tentang materi, yaitu
persamaan garis lurus. Oke, semuanya dibuka yang punya UKS di halaman bab 4. Coba dibuka bab 4. Persamaan garis lurus bab 4 di halaman 40. Yang di rumah juga sama ya. Coba Bapak mau sapa dulu yang di rumah. Assalamualaikum yang di rumah. Bisa menjawab? Waalaikumsalam. Oke, bisa perhatikan ya. Iya. Oke. Reva 8D, Ilham 8J, Nur Anissa 8D. Ini galaksi siapa ya? Neng ya? Hengki. Mulan ya? Punya Mulan, Pak. Oh, kelas apa ini? 8D. Hengker siapa? Hengker siapa? Ya tahu. Salman. Oh, Salman. Hadir. Tolong sapa dulu ya. Boleh dilihat nggak kameranya sebentar aja? Teman-temannya mau ngeliat dulu. Boleh dilihatin? Mau direkam dulu di YouTube? Atau lagi nggak itu? Pakai kerudung nggak? Kalau pakai kerudung jangan. Udah ya? Ya, apa? Oh, ini Reva, jangan malu-malu, buka lagi. Kamu teman-temannya Reva, teman-temannya mau nyapa yang di kelas katanya. Hengker, siapa Hengker? Galaxy 6. Boleh dilihatin, Ilham? Ayo, apa malu-malu? Biasanya Salman rajin ikut, tapi nggak ada ya. Nah, Reva, cuman Reva aja yang ngeliin. Wah, Salman, halo, Man mau ngobrol dulu sebentar. Salman, ya. Oke, yang di rumah bisa jelas terdengar suaranya? Iya. Ya, Salman lagi ngapain? Oke ya, oke. Baik, kalau misalkan sudah, sebetulnya Bapak mau ngeliat dulu nih, mau direkam dulu di layar ya. Baik, kita lanjut ya ke yang tadi. Hari ini sebetulnya yang akan kita bahas adalah tentang nih, samaan garis lurus ya. Fokus semuanya ke sini ya. Yang di layar kaca ada, ini tampilannya muncul. Baik. Ya gak ada sih. Oh, ya. Di mute dulu, tolong Salman itunya suaranya. Oke, makasih. Baik, persamaan garis lurus ya. Perhatikan di sini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual ya. Terus menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Ya. Persamaan garis lurus itu biasanya dihubungkan dengan bilangan sistem koordinat dan persamaan garis lurus. Tapi sebelum ke persamaan garis lurus, kita singgung dulu tentang sistem koordinat ya. Nah, dalam sistem koordinat itu ya, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut absis atau koordinat ya, atau sumbu X, koordinat X absis itu, dan ordinat atau koordinat biasanya sumbu Y ya, sumbu Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang kartesius menjadi 4 daerah yang sama besar, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya. Kuadran 1 itu ya, perhatikan.
Kuadran 1 itu bernilai positif. Ya, ini sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kuadran 2 juga bernilai, maaf, yang sumbu X-nya negatif, yang sumbu Y-nya apa nih? Positif. Kalau kuadran 3, sumbu X-nya apa? Negatif. Sumbu Y-nya negatif Negatif. juga. Untuk kuadran 4, wilayah 4, sumbu X-nya adalah positif dan sumbu Y-nya negatif. Negatif. Ya, ini namanya sistem koordinat kartesius. Kita lanjut ya. Jarak 2 titik. Perhatikan. Nah, ini perhatikan ada gambar-gambar. Misalkan, nah ini. Oke, kita lengkapi saja dulu. Nah, ini secara rumus ya. Secara rumusnya seperti ini. Nah, jarak 2 titik itu biasanya seperti ini ya. Ada titik K, misalkan X1, Y1. Ini yang diambil contohnya yang kuadran 1, misalkan ya, yang sumbunya positif. Dan titik L itu X2, Y2. Jika kedua titik ini dihubungkan, ini kan membentuk apa namanya? Bidang miring ya. Namanya bidang miring. Bidang miring antara titik K ke titik L. Nah, kita udah belajar Pitagoras belum ya? Belum ya? Nah, misalkan nih ada titik dari K, L, dan M. Kalau ini ditarik garis lurus, ini ditarik garis lurus, maka ketemu titik M. Jarak titik M ke titik K itu diperoleh dari X2 dikurangi dengan X1. Dan jarak dari titik M ke L itu adalah Y2 karena di atas ya, dikurangi Y1. Nah, maka untuk mencari panjang garis miring ini sebetulnya ini menggunakan teorema Pitagoras ya. Jadi sebetulnya KL kuadrat itu rumusnya ya, KM kuadrat ditambah dengan ML kuadrat. Nah, ini kalau diturunkan, KM itu adalah X2 dikurangi X1 dan LM itu adalah Y2 dikurangi Y1, masing-masing dikuadratkan. Ini sebelumnya di sini ada kuadrat, sehingga kalau mau mencari panjang KL itu sama dengan akar X kuadrat dikurangi X2 dikurangi X1 dalam kurung kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 dalam kurung kuadrat diakarkan. Ya, itu mencari jarak 2 titik. Nah, sekarang adalah menghitung koordinat titik C yang berada pada garis AB. Mana nih? Menghitung titik koordinat ini nih. Nah, caranya bagaimana? Nah, secara rumus ini langsung ya diperoleh untuk mencari titik X, C, ya ini yang kecil ya, itu sama dengan NX1 ditambah MX2 per N plus M. Atau yang YC-nya NY1 ditambah MY2 per N plus M. Ya, ada garis M sama garis N. Nah, ini cara mencarinya pakai ini yang tadi ya. Nah, ini kalau secara umumnya ya. Tapi kita akan singgung nanti aja. Nah, persamaan garis lurus. Bentuk umumnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan catatan A dan B tidak sama dengan 0. Kalau ini 0 cuman titik doang nanti ketemunya ya. Makanya harus ada X dan Y. Biar ngebentuk apa? Garis lurus. Bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 jika keubah atau diubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C, maka akan menjadi Y sama dengan, nah M ini bisa dicari dengan negatif A per B, ya. X dikurangi min C per B. Jadi dibagi dengan B, ya, dibagi dengan B. Sifat-sifat persamaan garis lurus. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX adalah garis yang melalui titik asal 0,0 dengan gradien M. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C adalah garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan MX melalui titik 0,0.
C. Bapak rasa kalian pada pusing nih ya, karena banyak rumus. Kita sambung dulu ke sini. Nah, cara menggambar grafik persamaan garis. Untuk menggambar persamaan garis dibutuhkan setidaknya 2 titik, ya, minimal berapa? 2 titik yang melalui garis tersebut dengan mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Oke. Pertanyaannya ini, gambar garis 2X plus 3Y sama dengan 12. Caranya gimana nih? Kita lihat. Titik potong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan kalau Y-nya 0. Nih ya, 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 12. 2X sama dengan 12. 3 kali 0 berapa? 0. Berarti habis ya, tersisa 2X sama dengan 12. Jadi, X sama dengan 6. 6 dari mana nih? Ada yang bisa jawab nilai 6 dari mana? 12 dibagi dengan 2, nilainya 6. Jadi kalau titik Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 6. Nah, sekarang kita lihat jika, nah ini titiknya ada di sini, ketemu sehingga 6,0 adalah titik potongnya. Simpan dulu titiknya di sini. Ini kita mau belajar buat apa tadi? Garis. Terus yang kedua, 0,4. Nah, 0,4 ini dari mana? Ayo, 0,4 nih. Ya. 0,4 itu diperoleh jika titik X-nya sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 berapa? 0. Berarti 3Y sama dengan 12. Berarti 3 kali Y sama dengan 12. Berarti Y-nya dari mana nih? 4. 12 dibagi berapa? 3. Dibagi 3. Sehingga 0,4 adalah titik potongnya. Nah, jadi nih bentuk garisnya seperti ini. Bisa ya? Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, contoh, angkanya tidak selalu 2X plus 3Y ya. Bisa juga misalkan 6X plus 5Y sama dengan 30. Misal. Nah, kamu cari nanti titik potongnya berapa. Caranya seperti ini. Yang pertama, tentukan titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Cara kedua, tentukan titik potong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Jadi nanti masing-masing ketemu. Yang satu nilainya 6, yang satu nilainya 4. 0,4 dan 6,0. Kita lanjut. Nah, sekarang mencari gradien persamaan garis. Nah, ini yang sering muncul di soal-soal ya. Gradien adalah kemiringan suatu garis. Ya, kita ulangi. Gradien adalah kemiringan suatu garis. Kalau coba yang di sini. Kalau ini miring nggak? Terus kalau gini? Miring. Ini? Masih miring ya. Kalau ini? Lurus. Jadi yang disebut miring itu yang gimana? Tidak vertikal dan tidak horizontal. Ya, seperti itu. Gradien dinotasikan dengan M yang melalui titik A X1, Y1 dan B X2, Y2 dengan X1 tidak sama dengan X2. Maka M sama dengan Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Ini mencari kemiringan ya. Mencari kemiringan. Mencari kemiringan itu rumusnya ini. Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1. Jadi Y sama Y dan X dengan X. Tapi dibagi ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada contoh soal. Nah, ini. Oke. Bentar ya. Contoh. X1 misalkan 2,1. X2Y2 misalkan 6,1. Kemiringannya bisa dicari dengan cara Y2 dikurangi Y1. Berarti 4 dikurangi 1 per X2 minus 1. 6 kurangi 2.
Jadi kemiringannya adalah 3/4. Ya. Jika dibalik, misalkan X1, Y1, X2, Y2. Dibalik, misalkan yang ini 6,4, yang ini 2,1. Tapi konsepnya sama. Berarti 1 dikurangi dengan 4. Terus yang ini berapa? 2 dikurangi dengan 6. Hasilnya akan sama-sama aja ya. 3, -3 dibagi dengan negatif. Negatif dibagi negatif ketemunya positif. Nah, jadi ini rumusnya. Yang penting rumusnya adalah mencari M atau kemiringan itu atau gradien. Ini namanya gradien. Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1. Ya. Kemiringannya adalah nilainya 3/4. Ya. Miring yang merah nih. Garis G memiliki gradien positif. Nah ini. Perhatikan warna-warna yang ada di sini. Yang warna apa nih? Rada sedikit gelapnya ini, biru gelap. G yang horizontal ini, yang ya vertikal ini memiliki nilai gradien yang nilainya positif. Kalau arahnya ini, garisnya nanti seperti ini. Bentar. Oke ya. Yang merah ini memiliki gradien negatif, positif. Sekarang yang biru, nih biru H. Ini gradien 0, jadi tidak ada kemiringan ya. Yang seperti tadi Bapak bilang, ini kemiringan. Garis K ini negatif arahnya karena berlawanan arah. H memiliki gradien yang tidak didefinisikan. Jadi kalau misalkan ada di wilayah ini, kalau diperpanjang ini garisnya, ini tidak mempunyai nilai yang didefinisikan. Gradien garis yang memiliki titik asal 0,0 dan Px, Y adalah MY per X. Gradien garis AX plus BY plus T sama dengan 0 dengan A, B sama dengan 0, M sama dengan negatif A per B. Ya, standar-standarnya. Oke. Nah ini, contoh bentuk standar untuk umum ya. AX plus BY sama dengan C. Negatif A per B. Gradiennya Y MX plus C. Nilainya sama dengan M. Jadi gradien bisa dicari dengan 2, negatif A per B. Ya. Atau melihat dari persamaan. Pak, izin keluar dulu bentar. Mangga. Ya. Persamaan yang pertama, contoh. Kita lihat. 2X plus 3Y sama dengan 0. Bentuknya ini standar ya, kalau meleracut ke sini bentuknya standar. Maka nilainya berapa? Coba lihat. A-nya ini berapa? 2. B-nya berapa? 3. Ya, maka gradiennya berapa? Minus 2 per 3. Minus, ya, minus 2/3. Atau negatif 2/3. Gampang ya. Ini cara menentukan gradien. Sekarang yang kedua, kita lihat. Secara bentuk standar atau gradien? Nomor 2, contoh 2. Standar. Gradiennya berapa nih? A-nya berapa? Kalau tidak ada berarti ditulis angka 1. 1, oke. Terus B-nya berapa? 5. B-nya 5. Berarti negatif. Negatif 1/5. Kita lihat. Oke, bagus. Thank you. Apa ini? Pur. Oke ya.
negatif, negatif sama negatif ya. Jadi positif 1/5. Kalau yang ini standar atau bentuk gradien. Gradien. Nah, nilai M-nya berapa? Bisa ditebak nggak nih? Yang berdekatan dengan X, koefisien dari X 2. 2 atau negatif 2? Negatif 2. 2. Kita lihat. Oh ya, M-nya negatif 2. Kalau yang ini, nah ini coba. Pasti bingung. Standar ya. Kita pindahin dulu misalkan 5-nya ke sebelah kiri. Jadi 2Y minus 5X tambah 3. 8. A-nya 2. B-nya negatif 5. Jadi 2/5 ya. Negatif sama negatif positif. Benar enggak? Wah, kebalik. X dulu atau Y dulu? X dulu ya, X. berarti 5/2. Nah, awas ya tertukar. Nih lihat di sininya bentuk. A-nya ini. A-nya 5. B-nya berapa? 2. 2. Yang ini. 2Y plus 4X sama dengan 1. A-nya berapa? 4. B-nya? Jadi 4 bagi 2 berapa? 4 2. bagi 2? 2. Berarti 2. gradiennya berapa? 2. 2. Kita lihat. Nah, awas negatif 2. Awas ya, jangan sampai ketinggalan. Sekarang yang standar. A-nya berapa nih? 4. B-nya berapa? 2. B-nya 2. A-nya positif ya. Ini kalau dipindahin ke sini jadi negatif 2Y. Berarti negatif sama negatif. Positif. Berarti 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, sampai sini paham? Lumayan. Lumayan ya, alhamdulillah. Insya Allah paham. Ya. Paham. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan persamaan garis? Contoh yang pertama, persamaan garis yang melalui satu titik dengan gradien M. Persamaan garis yang melalui titik X,1, Y,1 dengan gradien M adalah, perhatikan, Y min Y1 sama dengan M. X min X1. Ini rumusnya. Pertanyaannya gini, tentukan, ada soal nanti di LKS seperti ini, persamaan garis yang melalui titik 1,3 dengan gradien M sama dengan 2. Pakai rumusnya ini ya, Y min Y1 sama dengan MX minus 1. Ini Y1-nya berapa? Ya, X1-nya berapa? 1 atau negatif 1? Negatif 1 ya, X1-nya 1. Y1-nya 3. Nah ini, tentukan dulu X1 sama Y1-nya. M-nya berapa? Ini 2, udah diketahui. Rumusnya masuk sini gampang kok, tinggal masuk-masukin. Ini menentukan persamaan. Pertanyaannya adalah menentukan persamaan. Kalau menentukan persamaan, biasanya bentuknya seperti ini jawabannya ya. Masukin Y min Y1 3, M-nya 2, X min 1 ya. Ini. Y min 3 sama dengan 2X min 2. Ini sama Y sama dengan 2X min 2 plus 3. Jadi min 2 tambah 3 berapa? Positif 1. Nah, yang tadi persamaan melalui satu titik, sekarang persamaan garis yang melalui 2 titik. Rumusnya ini, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, ini untuk di persamaan garis, kamu harus menghafalkan 4 atau 5 rumus ya, kurang lebih. Pertama, ngapalin rumus gradien, terus persamaan garis yang melalui satu titik, terus persamaan garis yang melalui 2 titik.
Tentukan persamaan garis melalui titik min 1,4 dan titik 2, negatif 3. Nah, jadi biasanya kan dari soal dibentuk ke garis. Nah, sekarang dari titik dibentuk ke persamaan. Gitu. Balik jadi pertanyaan. X1 Y1, X2 Y2 tentu. Nah, baru masukin ke rumus. Kalau tidak ada, nih perhatikan, kalau tidak ada Y1, Y2, maka X-nya ditulis up ya. Ini jangan dirubah-rubah. Ini untuk yang tidak ada 1 dan 2-nya. Biarkan saja penulisannya X. Karena ini berfungsi sebagai nanti menentukan persamaannya ya, menentukan variabelnya. Y-4, nah ini cara menghitungnya seperti ini. Perhatikan. Y-4 per negatif 3, negatif 7. Berarti negatif 3, negatif 4, negatif 7. Yang ini 2 dikurangi negatif 1. Negatif sama negatif positif. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Tiga. Yang ini positif. Ini udah bisa ya sampai sini ya. Tinggal memasukkan ke sesuai dengan rumusnya. Nah sekarang ini bentuknya dari mana nih? 3 dikali Y-4 sama dengan negatif 7 dikali X plus 1. Dari mana nih? Dengan cara dikali kali silang ya. Yang 3 dikali dengan Y-4, yang negatif 7 dikali dengan X plus 1 ya. Yang ini 3Y dikali 4 negatif 12. Yang ini negatif 7X. Yang ini negatif 7 dikali 1 jadi negatif 7. Nah, sekarang letakkan ya yang mempunyai variabel di sebelah kiri dan konstanta di sebelah kanan. Ya. Negatif 12-nya ke ruas kananin atau semuanya dikurangi negatif 12. Negatif 7 tambah 12 itu adalah 5. Jadi 3Y, ini 7X-nya negatif, ke ruas kiri ya, positif. 3Y plus 7X sama dengan 5. Nah, yang terus berikutnya persamaan garis melalui titik di sumbu X dan sumbu Y. Persamaan garis melalui titik A, 0 dan titik 0, B dengan A, B sama dengan tidak sama dengan 0 adalah nah ini ya. Persamaan garis yang melalui titik A, 0 dan titik 0, B. Nah, ini ya, A, 0 dan 0, B dengan A dan B tidak sama dengan 0. Maka rumusnya BX plus AY sama dengan AB. Nah ini mah tinggal langsung ngaling-ngaliin aja ya. Kalau ada bentuk garis seperti ini, dengan catatan 0, B dan A, 0, langsung aja. Berarti tinggal ini B-nya dikalikan dengan X, dan A-nya dikalikan dengan Y. Jadi bersilangan ya. Kalau A dipasangkan dengan yang Y, kalau yang B nanti dikalikan dengan yang X. A, B-nya digimanain? Dikalikan gitu doang. Nah, sekarang persamaan garis yang berimpit sejajar atau tegak lurus dengan garis lain. Nah, ini yang paling sedikit rumit ya. Oke, perhatikan. Ini ada 2 garis. Garis K ekuivalen dengan Y. Garis K ekuivalen dengan Y. L ekuivalen dengan Y. Sama dengan M1X dan Y1. CL ini ya maksudnya. Ini juga sama. Maksudnya ini garis yang mewakili garis K atau kemiringan K, dan ini konstanta yang mewakili kemiringan dari K juga. Nilainya sama. Bentuk garis yang berimpit, ini bentuk garis yang sejajar. Jadi ada 2. Ini bentuk garis yang tegak lurus. Nah, untuk garis yang tegak lurus itu garis L, maka kemiringannya ya, ini ada garis yang satu ke horizontal, yang satu vertikal, maka MK dikali dengan ML itu gradien 1 atau dikali dengan gradien 2, kalau tegak lurus itu harus hasilnya adalah negatif 1. Kemiringannya harus negatif 1 ya. Ini ada soal. Periksa apakah 2X, ini soal terakhir, apakah 2X min 4Y sama dengan 5 dan 6X plus 3Y sama dengan 0 itu saling sejajar, berimpit, atau tegak lurus. Kita temukan solusinya. Bahasan. Misalkan gradien 2X min 4Y sama dengan 5 adalah M1. Maka M1 sama dengan, nah ini ya, secara standar ini ketemunya berapa? 1/2.
Yang kedua, misalkan gradien ini secara standar juga ya, ketemunya adalah 2. Jika MK dikali M1, maka ini hasilnya negatif 1, maka garisnya adalah tegak lurus. Coba kita lihat. Nah, ternyata M1 itu tidak sama dengan M2, maka garisnya sejajar atau tidak? Tidak sejajar. Ya. Tidak sejajar maupun berimpit. Tetapi apa? Tegak lurus. Ini maaf, ini harusnya ada negatif ya. Oh ini negatif, positif ya. Yang ini kayaknya ya. Yang ini nih. Ini harusnya negatif. Jadi negatif setengah kali setengah sama dengan negatif 1. Jadi terbukti bahwa garis ini adalah tegak lurus, tidak sejajar dan maupun berimpit. Oke. Ini ya. Nilai karakternya suatu garis lurus dapat ditentukan persamaannya apabila diketahui gradien dan sebuah titik yang di lainnya dan atau diketahui 20 titik lainnya. Sudah kalian menurut? Nah, ini ya intinya dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan gradien diharapkan intinya kalian mampu mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Oke. Sudah ya hari ini kita belajarnya. Nah, untuk satu aja ya, Bapak pingin tahu apakah kalian sudah paham atau enggak, satu aja. Sedikit aja. Oke, Bapak mau tahu yang nomor 2 LKS. Coba tentukan gradien garis yang melalui titik 1,-2 dan 4,-3. Yang di rumah sama ya, tidak ngerjain. Halaman 47. Sok kerjain sekarang. Halaman 47. Cara menentukan gradien yang melalui berapa titik nih? 2 titik. Nah, rumusnya kayak gimana? Ayo Wendy, Randy, dan Zaika. Coba. Nomor 2. Yang di rumah juga sama ya. Reva, Salman, Agung, Nuranisa, dan Ilham, Muhammad Reza juga sama. LKS halaman 47 nomor 2. Bapak kasih waktu 3 menit untuk ngerjain soal ini. 3 menit aja. Pakai rumus yang ini nih, yang tadi Bapak share. Coba dia ini sebentar. Share screen. Ya, nomor 2-nya. Coba dikerjain. Pakai rumus yang tadi mana tadi? Nah, ini contohnya ya. Stop. Oke, contohnya ini. Ini mau persamaan garis, maaf. Untuk kenapa nih soalnya? Gradien ya. Maaf. Kan yang ini. Tadi ada. Nah ini. Oke, silakan. Cuman gini aja rumusnya. Y2 kurang Y1. Yang di rumah sama ya, mengerjakan. Yang nomor 2. Ada yang sudah? Ada yang mau ngerjain ke depan? Zaika, ayo coba ke sini Zaika. Ini ada sedikit bor di sini, nanti yang di rumah teman-temannya biar pada lihat ya. Ya. Pak, yang nomor 2 aja kan, Pak? Ya, 2 aja. Yang pilihan ganda nomor 2 halaman 7. Coba. Ada yang sudah? Sudah? Mau nyobain? Apa? Apakah rumusnya? Oh, contohnya. Nah, ini contohnya nih kayak gini. Sok. Harus dikasih contoh ya. Oke.
Contohnya kayak gini. Ayo satu soal. Kalau sudah. Kalau misalkan ada yang di rumah sudah juga, boleh ini ya. Boleh apa? Berbagi juga. Satu aja, nomor 2 aja. Nomor 2 saja. Yang pilihan ganda nomor 47. Caranya kayak ini. Gradien persamaan garis. Nanti ini materinya Bapak share ya. Jadi silakan dibaca-baca lagi. Ada yang sudah? Kenapa? Bingung? Jangan bingung. Ini gitu. Oh, di tempat beda di ruang. Belum ya. Udah ya. Contohnya udah ya. Jalan kan? Oke, cepat. Waktunya udah mau habis. Ayo. Siapa yang sudah? Ayo. Bapak minta perwakilan. Kak, udah? Jawabannya berapa? Apa yang di rumah Reva biasanya udah? Reva udah, Reva? Belum, Pak. Belum, sob. Satu soal saja. Tentukan dulu X1, Y1, X2, Y2-nya ya. Mau dilihat lagi yang tadi? Nanti ada tadi F, Y2 dikurangi F. Oke, Bapak nulis ini dulu. Nanti siapa yang mau mencoba ke depan atau mungkin barangkali yang ada di rumah ya?
Yang di rumah gimana sudah? Nur Anissa sudah? Oke, Bapak mau minta jawabannya. Jawabannya A, B, C, atau yang D? Ada yang sudah? Ada yang jawab A kah? B, atau C, atau D? Iya, sudah. Apa isinya? A, B, C, atau D? A itu yang berapa? 35 ya? Ada yang lain? Zaika sudah? Belum. Reva sudah, Reva? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Coba lihat ke depan, semuanya ada di sini. Yang di rumah kelihatan ini? Lihat. Lumayan, Pak. Ya. Di sini yang pertama, kalau kita nemu soal seperti ini adalah dulu ya. Kalau sudah ditentukan nilai X1 dan Y1, tentukan juga nilai X2 dan Y2. Kita masukkan nilai Y2-nya berapa? Coba, Y2-nya berapa? Di ini ya. X1 Y1 1,2, X2 Y2 3. Oke. Y1-nya berapa? 2. Negatif 2. Berarti penulisannya negatif dalam kurung negatif 2. Yang bawah sekarang X2-nya berapa? 3. 4. Oke. Dikurangi X1-nya berapa? 1. Negatif sama negatif. Jadi berarti ini 3 tambah 2 dibagi 4 kurang 1. 3 tambah 2 berapa? 5. 4 kurang 1? 3. Berarti jawabannya yang mana? Oke. Ada yang 3. sama? Ada yang sama Pak? 3/5. Sebaliknya. Oke. Hari ini kita cukup dulu sekian ya pelajarannya karena ini udah masuk ke pelajaran yang kedua. Nah, untuk menutupi atau mengakhiri, tolong di view dulu kameranya sebentar yang ada di rumah. Oke. Ya, dilihatin dulu ya tadi. Baik. Untuk soalnya nanti Bapak share di Google Classroom ya, menyusul ya. Mungkin nanti malam atau besok lah. Nah, untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih, Reva, makasih ya. Udah mau hadir, Reva, Reza, udah mau gabung, Agung, Noranisa, sama makasih. Ya Pak, ya. Udah mau gabung di hari ini. Kebanyakan kelas 8D nih, pada rajin-rajin 8D-nya kemana? Wendy, pada kemana anak-anak? Saya tahu. Nanti cari tahu ya. Oh, salah sakit. Ya, yoga kemana yoga? Nggak tahu. Yaudah ya. Baik, mengakhiri pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Sebelum itu ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, baik. Kita lanjutkan. Insya Allah kita seminggu sekali rutin ya mengajarkan geometing. Jadi tetap semangat belajar. Dan Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan layar kaca.